Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, Bapak Ibu-ibu pengawasan malam Selasa yang mugi-mugi senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kesempatan malam hari ini kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada dalam majelis yang mulia. Mugi-mugi nikmat-nikmat yang ada terus dapat kita manfaatkan dalam ketaatan dan ibadah, dan mudah-mudahan kita terus ditambahkan nikmat-nikmat yang lainnya pula yang memudahkan kita untuk beribadah dan beramal soleh, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan. Kesempatan malam hari ini kita kembali pada pengawasan rutin kita yang membahas tentang masalah-masalah keimanan dan juga masalah hati, yaitu dari pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Yahya bin Syarf An-Nawawi, ulama besar dari mazhab Syafi'iyah. Nah, kali ini kita masuk pada bab yang baru, bab ke-11 di kitab terjemahan atau buku terjemahan di halaman 80. Judulnya Bab Al-Mujahadah. Bab mujahadah, bersungguh-sungguh. Sebelumnya kita membahas bab al-mubadarat fil khairat, yaitu bersegera melakukan kebajikan. Bersegera melakukan kebajikan. Kali ini dalam hal supaya kita bisa terus terjaga dalam melakukan kebajikan tadi, maka kita diperintahkan untuk sungguh-sungguh, tidak separuh-separuh, sungguh-sungguh untuk menekuni. Kalau itu kebaikan atau ketaatan maka kita seriusin, dan kalau itu maksiat sungguh-sungguh juga kita tinggalkan. Seperti biasa kebiasaan dari Imam Nawawi membawakan ayat-ayat terlebih dahulu, baru setelah itu beliau membawakan hadis-hadis yang membicarakan tentang masalah mujahadah di sini, yaitu bersungguh-sungguh tadi. Ada beberapa ayat di sini yang disebutkan. Mulai terlebih dahulu beliau sebutkan, dalam bab ini kita mendapatkan bahwa yang paling penting adalah bersungguh-sungguh untuk ikhlas kepada Allah dalam melaksanakan ibadah. Dan seseorang harus bersungguh-sungguh dalam menghadapi hal sesulit apapun. Kalau ibadahnya sulit juga dia bersungguh-sungguh untuk menjalaninya. Karena tidak akan sempurna bersungguh-sungguh dalam hal lain kecuali ia bersungguh-sungguh dalam dirinya terlebih dahulu. Perlu diketahui bersungguh-sungguhnya seseorang itu dalam dua hal, yaitu melaksanakan perintah atau ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Jadi sungguh-sungguh sini dalam dua hal, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, ketika kita lakukan ketaatan atau ibadah, sungguh-sungguh. Juga dalam hal meninggalkan maksiat, juga dengan sungguh-sungguh meninggalkannya. Nah, kita akan lihat di sini
beberapa dalil. Ada 6 ayat yang dibawakan oleh Imam Nawawi, yaitu yang pertama dari surat Al-Ankabut ayat 69. Dari surat Al-Ankabut ayat 69. Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan siapa saja jahadu fina, yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Lanahdiyannahum subulana, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang berbuat ihsan, yang berbuat baik. Yang pertama di sini terangkan walladzina jahadu fina, siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, yaitu mencapai keridhaan Allah. Bapak, ibu-ibu sekalian perlu perhatikan di sini Allah menyebut dirinya dengan na. Na itu dalam bahasa Arab diterjemahkan kami, atau kalau kata tunggalnya tidak disambung itu disebut dengan nahnu. Dan beberapa ayat Al-Quran Allah disebut dengan kalimat kami tadi, dengan kata kami tadi. Apa maksudnya? Yaitu untuk menunjukkan keagungan Allah. Kadang Allah sebut dirinya dengan kata tunggal satu, aku, kadang dengan kami. Kalau satu ini untuk menunjukkan ketauhidan Allah, yaitu kita harus mentauhidkan Allah. Allah itu esa. Namun kalau kami di sini bukan menunjukkan Allah itu berbilang, namun di sini menunjukkan ta'zim, pengagungan, penghormatan. Sebagaimana kalau kita dalam bahasa kita sendiri ketika kita sebut kami yang menulis ini, ya, kita menggunakan kami padahal kita cuma satu orang, cuma untuk menunjukkan ini kalimat yang bagus untuk menghormati, dalam rangka penghormatan. Maka ini juga demi Allah menyebut dirinya untuk menunjukkan keagungan, kebesaran, kehormatan, ya, maka digunakan kalimat kami. Jadi ini bukan menunjukkan Allah itu lebih daripada satu. Allah tetap Allahu Ahad, Allah tetap Maha Esa, Allah tidaklah berbilang. Lalu disebutkan di sini lanahdiyannahum subulana, maka akan kami tunjukkan jalan kami. Di sini dalam bahasa Arab kalimat penegasannya itu ada, yaitu diistilahkan dengan ta'kid atau penguatan atau penegasan yang artinya itu sungguh. Itu ada pada huruf la. Itu sudah artinya sungguh. Lanahdiyannahum, nun yang ditasdid itu juga taukid yang artinya sungguh juga. Jadi siapa saja yang mujahadah, berjuang di jalan kami, bersungguh-sungguh di jalan kami, maka Allah benar-benarnya ini atau sungguh-sungguhnya kita artikan dua kali. Sungguh-sungguh, ulang lagi, sungguh-sungguh kami akan menunjukkan jalan kepadanya, akan menunjukkan jalan kami kepadanya. Itulah keistimewaan bahasa Arab, penekanannya itu lebih kuat, cuma dengan mengulangnya huruf atau dengan adanya tasdid. Dan ini tidak kita temukan dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Kalau kalimat seperti ini jadi hilang, cuma sungguh-sungguhnya cuma satu kali aja kan? Gak mungkin penekanannya 3 kali, 2 kali, tidak ada. Seperti misalnya dalam surat Al-Asr, wal asr innal insana lafi khusr. Lihat penekanannya nanti 3 di sini. Demi masa, wal asr. Innal insana, inna, sesungguhnya. Ya, 2. Lafi khusrin, manusia lafi khusrin, berada dalam kerugian. Pada huruf la-nya di situ, lafi, la itu juga maknanya sungguh.
Awalnya dengan sumpah juga maknanya sungguh. Jadi sungguhnya ini kalau diterjemahkan 3 kali. Demi masa, untuk menunjukkan manusia benar-benar merugi, itu disebut kalimat sungguhnya itu 3 kali penekanan. Yaitu pada sumpah di depan itu juga menunjukkan kesungguhan. Kemudian pada inna yang kedua menunjukkan sungguh lagi. Pada lafi lagi menunjukkan sungguh lagi. Jadi kalau mau diartikan sungguh lagi, sungguh lagi, sungguh lagi, manusia benar-benar merugi. Berarti penekanannya manusia benar-benar merugi diulang sampai 3 kali. Tidak ada dalam bahasa kita seperti itu. Itulah istimewanya bahasa Arab. Makanya inilah diantara alasan kenapa bahasa Arab dipilih itu jadi bahasa Al-Quran. Sederhana, kaidahnya baku dan mudah dipelajari. Beda dengan bahasa kita, ya. Jenengan silakan lihat sendiri bahasa kita untuk kata bakunya saja itu mengalami perubahan berulang kali. Dulu kita ikuti kata baku ini, sekarang sudah berubah. Dulu untuk u itu soe, ya, ya kan, sunya itu dibaca soe kan, ya. Sekarang berubah jadi apa? Su kan, sekarang berubah, mengalami perubahan. Kalau bahasa Arab sudah standar dan standarnya pakai yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam hadis. Dari masa Nabi SAW sampai saat ini sama. Tidak ada perubahan-perubahan, ejaan yang disempurnakan tidak ada. Ya, berbeda dengan bahasa Indonesia. Bahasa Inggris juga sama. Ya. Itulah bahasa manusia bisa berubah-berubah. Kalau dari Al-Quran itu tidak bisa berubah. Ya, makanya juga di antara alasan inilah yang jadi alasan bahasa Arab dipilih jadi bahasa yang digunakan dalam Al-Quran. Sampai-sampai orang Arab itu ingin tahu bahasa Al-Quran yang baku ini, mereka didik anak-anak mereka bawa ke desa. Makanya Nabi SAW ketika kecil, ya, disusukan oleh ibu-ibu yang ada di desa. Kenapa? Bahasanya lebih terawat di sana. Mereka ingin jaga bahasanya tetap ada. Maka yang menyusui Nabi SAW ada Halimah, ada Suwaibah, ada satu lagi apa? Halimah As-Sa'diyah, terus Suwaibah, satu lagi Ummu Aiman. Biasa di sekolah cuma ini aja, Halimah As-Sa'diyah, tok itu yang dijadikan, ya, ibu susu Nabi SAW. Yang dimana ketika Halimah itu merawat Nabi SAW, kemudian dia pergi main-main, lalu malaikat Jibril itu datang membelah dada Nabi SAW. Diambil isi dalam tubuhnya, diambil dari isi dalam dadanya, hatinya dikeluarkan, dicuci pakai air zam-zam, dimasukkan lagi dalam itu, kemudian ditutup. Anas bin Malik itu ketika bersama dengan Rasul, dia katakan Rasulullah SAW pernah menunjukkan bekas jahitannya ketika pernah dibelah dadanya oleh Jibril saat main-main di masa dia disusui oleh Halimah As-Sa'diyah tadi. Nah, sekarang kita lihat tadi dalam ayat ini, siapa yang berjuang bersungguh-sungguh di jalan kami, berarti dia berdakwah sungguh-sungguh, dia beramal sungguh-sungguh, dia sholat sungguh-sungguh, sodakoh dengan sungguh-sungguh, meninggalkan maksiat juga dengan sungguh-sungguh. Kalau punya masa silam yang suram juga dia tinggalkan itu karena Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Maka Allah akan menunjukkan jalan kepadanya, benar-benar menunjukkan jalan kepadanya. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang berbuat ihsan, orang-orang yang berbuat baik. Di sini penguatan maknanya ada dua, inna di depan, kemudian lama'a, ada huruf lam, lamut taukid. Berarti kalau diterjemahkan sungguh-sungguhnya ada dua. Sungguh Allah bersama dengan orang yang baik. Diulang lagi, sungguh Allah bersama dengan orang yang baik. Jadi intinya di sini siapa yang sungguh-sungguh dalam ibadah, dalam apapun dia seriusin, dalam ketaatan maupun dalam meninggalkan maksiat, maka Allah akan menunjukkan jalan kepadanya. Sungguh-sungguh Allah akan menunjukkan jalan kepadanya. Allah tidak menyanyiakan dirinya. Beda kalau ada orang yang tidak serius. Ini sudah ngaji, kemudian tidak mau berubah.
setelah itu menyimpang lagi, keluar lagi dari jalan yang lurus tadi, ya lama-lama dia tambah sesat terus. Kenapa dia bisa sesat? Karena keinginan dia untuk sesat. Walaupun awalnya itu ngaji, namun dia itu pingin sesat, tambah lagi, tambah sesat lagi, tambah sesat lagi. Namun kalau orang pingin berada di jalan yang lurus, dia akan terus dituntun di jalan yang lurus tadi terus sampai maut nanti menjemputnya. Yang sesat tadi itu Allah katakan falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ya, siapa yang menyimpang, siapa yang sesat, maka Allah tambahkan lagi dia itu sesat. Kenapa dia sesat tadi? Karena keinginan dirinya sendiri. Bukan Allah yang paksa dia sesat. Dalam istilah takdir itu tidak ada istilah paksa, nggak ada. Ya, kecuali untuk dalam masalah takdir yang kita tidak punya ikhtiar, tidak ada pilihan. Contoh, saya tinggal di Imogiri, kenapa nggak di Eropa saja? Itu pilihan atau paksaan? Pilihan atau memang sudah tidak ada pilihan apa-apa? Tidak ada pilihan apa-apa. Saya hidungnya pesek, kok nggak mancung saja? Hidungnya untuk mancung itu dipilih? Atau tidak ada pilihan? Tidak ada pilihan. Warna kulit saya kok sawo mateng? Kok nggak putih saja? Pilihan ada opsional ketika lahir. Ya, saat ibunya mau melahirkan dia, "Bu, saya itu dikasih warna kulit putih saja." Ada pilihan? Nggak ada pilihan. Cuma dalam masalah seperti saya kita nggak ada pilihan. Namun untuk yang lainnya yang di luar seperti itu, semua hal itu kita punya pilihan masing-masing. Mau ngaji atau tidak, punya pilihan nggak? Punya pilihan atau tidak? Punya. Nggak bisa alasan, wah saya di rumah malas-malasan, ini Allah sudah takdirkan. Iya tak? Mau pergi berjamaah ke masjid, mau berangkat atau tidak, pilihan atau tidak? Pilihan. Wah, saya sholat di rumah saja, sudah jadi takdir Allah. Gitu? Enggak. Ya, berarti ada pilihan. Ada laki-laki mau milih, ya, selingkuh atau tidak, itu pilihan atau dipaksa? Ya, ada yang selingkuh terus katakan, wah, saya sudah ditakdirkan seperti ini oleh Allah, terpaksa saya selingkuh. Ada yang berani kayak gitu? Hah? Ada? Ya, sudah terjadi terus dia bilang dipaksa lagi, coba. Ya. Dia jalan dari rumah dia bilang dipaksa. Wah, saya mau pergi selingkuh nih, saya dipaksa oleh Allah, didorong oleh Allah untuk selingkuh. Ada? Ya, mendingan segera tobat. Ya, kalau bilang kayak gitu, wong ngeyel nih kayak gini. Ya. Apa-apa beralasan dengan takdir. Jadi ingat tadi, untuk orang itu berada di jalan lurus, keinginan dia dulu berada di jalan yang lurus. Ada orang yang ingin sesat, keinginan dia juga ingin sesat. Jadi pilihan dulu. Dia tidak tahu takdirnya, kita tidak tahu takdir. Ingat, manusia itu ilmunya terbatas, tidak tahu takdirnya sendiri. Walaupun Allah sudah menetapkan takdir 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Itulah hikmahnya juga kenapa takdir tidak diberitahu kepada kita, tidak dibuka kepada kita. Kira-kira kalau jenengan paham takdir itu enak nggak hidupnya? Ya. Besok jam 9 pagi Allah takdirkan kecelakaan di depan pasar baru Imogiri. Kira-kira mau berani lewat pasar baru? Ya. Ada yang mau berangkat itu lewat pasar situ ada? Ada? Nggak ada, hidupnya nggak tenang. Jam 3 sore Allah takdirkan masuk rumah sakit Sarjito, kecelakaan. Ada yang berani keluar dari rumah? Jam 3 sore tadi ditakdirkan, takdirnya dibuka, takdirnya diberitahu, hidup jadi nggak tenang. Jadi ingat, takdir itu rahasia, tidak ada yang pahami takdirnya. Terus kok ada yang bisa tahu? Ya, ada seorang bocah atau ada yang katanya punya indera keenam. Ya, apa biasa disebut apa? Indigo. Itu bisa tahu akan datang 1 minggu lagi nanti kejadiannya kayak gini.
Gimana itu? Benar atau enggak, Pak? Benar atau tidak? Hah? Ternyata terjadi. Ternyata terjadi. Berarti dia pintar sekali, hebat sekali. Nah, tahu masa akan datang. Gimana? Dipercaya atau tidak? Ya, itu memang kelebihan. Segera diruqyah. Ya, segera diruqyah. Karena masa akan datang tidak boleh ada yang tahu. Kok ada yang tahu? Itu wong aneh. Ya, sama seperti dia bisa menerawang lihat itu jin. Oh, sampingnya Pak Nur ini ada jin laki-laki di sampingnya. Wah, itu bahaya itu. Wah, ada pocong di situ. Dia tahu ini pocongnya bentuknya kayak gini. Itu bahaya, diruqyah saja. Ya, yang punya ilmu-ilmu kayak gitu segera diruqyah. Jangan bilang itu kehebatan atau indera keenam. Itu keanehan, orang normal. Ya, itu enggak normal. Kalau enggak percaya tanya kepada para peruqyah yang biasa meruqyah. Mereka akan meruqyah hal-hal semacam itu. Taib. Itu ayat tadi surat Al-Ankabut ayat 69. Terus yang kedua surat Al-Hijr ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Wa'bud, sembahlah rabbaka, Rabbmu, hatta, sampai, ya'tiyaka, datang padamu, al-yakin. Para ulama tafsir ketika katakan al-yakin, sampai datang kepadamu kematian atau ajal. Kenapa diterjemahkan al-yakin itu bukan yakin, namun diterjemahkan itu kematian? Karena ini tafsiran para ulama pakar tafsir. Bisa dilihat tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari dan lainnya. Sehingga di sini jenengan perlu pahami Al-Quran tidak bisa ditafsirkan sendiri. Ada enggak pemahaman berbeda dari pemahaman tadi? Ada. Diterjemahkan oleh orang sufi. Sufi itu apa? Tasawuf. Tasawuf itu tarekatnya macam-macam. Ya, ada Naksabandiyah, ada Qadaniyah. Saya belum tahu nih, yang Naksabandiyah dan yang lainnya. Torikotnya macam-macam. Torikot itu apa? Cara beribadah. Maka nanti torikot A ini berbeda dengan torikot B ini berbeda dengan C, dan seterusnya. Tergantung pemimpinnya siapa. Ya, dan biasanya dinamakan sesuai dengan nama pemimpinnya. Ya, biasa dinamakan dengan nama pemimpinnya. Misalnya pemimpinnya Nasir, ya berarti Nasiriyah. Misalnya. Pakai nama pemimpinnya. Ya, pemimpinnya siapa? Ya, syekhnya siapa? Ulamanya siapa? Kita mau sebut ulama juga bukan, itu cuma ahli ibadah. Nah, mereka punya pemahaman gini. Orang sufi artikan ini, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu yakin. Yakin artinya apa? Al-ma'rifah. Jika sudah sampai derajat ma'rifah, maka ibadahmu rampung. Apa maksudnya rampung? Gak usah sholat, ya, selingkuh pun boleh, ya, gak usah puasa, amalan kebaikan gak perlu. Kenapa? Saya beda dengan kalian. Saya sudah ma'rifah, jenengan baru biasa, masih rendah. Jenengan masih syariah. Ini sudah ma'rifah. Jadi kalau dia ditemukan selingkuh, jawabannya gampang. Ngopo Pak? Pak Ustadz, kenapa Pak Ustadz kok selingkuh? Wah, jenengan gak paham. Saya itu sudah tingkatan ma'rifah. Jenengan masih syariah, masih sholat dulu. Sholatmu belum benar. Dia gak perlu sholat. Ya, maksiat-maksiat boleh. Jenengan gak boleh. Kenapa kok dia boleh, kita nggak boleh? Karena dia sudah sampai tingkatan ma'rifah.
enak banget kalau jadi wong sufi. Pingin? Ya silahkan, jenengan timbang-timbang sendiri mana yang masuk akal, mana yang enggak, mana yang ikuti tuntunan, mana yang enggak. Kalau pingin yang enak-enak ya gampang, milih sesat-sesat saja. Ya, pilih sesat itu enak banget loh. Ya, selingkuh boleh tadi kan wis ma'rifah. Ya, jenengan syariah masih sholat terus. Ya, sholatnya pun laki-laki di masjid, berat sekali. Maka kalau ada ustadz itu yang di rumah saja, dia gampang jawabannya kayak gitu. Ada, dikira nggak ada yang seperti ini. Di jawaban, kok kenapa nggak keluar? Sholat Jumat juga nggak keluar. Ya, kenapa nggak keluar? Wah, saya tingkatannya sudah ma'rifah, saya sholat langsung di Masjidil Haram. Padahal saya sudah belum siap-siap untuk sholat karena masih 4 jam lagi. Ya, belum siap. Jadi terjemahannya benar atau tidak? Salah. Konsekuensinya kayak gitu loh tadi. Ini masalah penafsiran. Penafsirannya ikut mereka, penafsirannya fatal, salah. Maka kata Ibnu Katsir dan ulama-ulama yang lainnya berdasar riwayat-riwayat dari para sahabat, al-yakin diterjemahkan apa? Kematian. Berarti diartikan tadi apa? Sembahlah Rabbmu, ibadah terus sampai mati. Pas nggak terjemahannya? Pas. Ya, berarti sholat terus nggak? Sholat. Berarti tadi yang nggak sholat tadi gara-gara ma'rifah menyelisih tafsiran ini, sesat jadinya dia. Dia tidak jalani ayat ini. Wa'bud rabbaka atayatiya kal yakin. Wong dia cuma sampai ma'rifah nggak sampai mati. Ya, ma'rifah artinya dia sudah punya pengenalan yang tinggi sekali pada Allah. Luar biasa pengenalannya. Yang kita ini yang masih sholat namanya syariah. Ya, jenengan itu masih syariat. Jadi beda, makomnya beda. Maka dalam sufi itu ada makom-makom. Ya, makin tinggi makomnya makin enak. Itu loh. Makanya ya bisa jenengan lihat sendiri logikanya itu gimana, cara berpikirnya bagaimana, mana yang menenteramkan jenengan, mana yang sesuai dengan tuntunan, bisa lihat sendiri dari ibadahnya. Nah, dan ini jadi dalil juga tadi tentang mujahadah, sungguh-sungguh ibadah sampai mati. Ini juga jadi dalil kita diperintah istiqomah ajak dalam ibadah. Jangan sampai terputus. Artinya jangan sampai ibadah itu cuma musiman. Apa maksud musiman? Ya, cuma jadi ahli sholat di bulan Ramadan. Di luar Ramadan, sajadahnya dilipat, rukuhnya dilipat, mungkenanya masukkan dalam lemari. Nanti mau masuk Ramadan, cuci lagi. Al-Qur'annya disimpan. Ya, itu namanya Ramadaniyah. Apa maksudnya Ramadaniyah? Cuma di bulan Ramadan tok ibadah. Apa yang Allah perintahkan? Jadi ahli ibadah yang terus kontinu dalam ibadah. Ya, jadi ahli ibadah yang terus kontinu dalam ibadah, bukan jadi Ramadaniyun. Namun jadi ibadiyun, ibadah yang terus ajak. Hamba Allah yang terus ajak dalam ibadah. Mau senang ibadah, sehat juga ibadah, mau dalam keadaan sedih ibadah, susah sholat juga ibadah, sakit juga ibadah. Maka dalam syariat kita nanti dilihat kondisi masing-masing. Oh, ini sehat, dia lakukan dalam keadaan berdiri. Kalau dalam keadaan sakit nggak bisa berdiri, duduk. Kalau mampunya dia cuma nggak bisa berdiri saja, namun kalau ruku dan sujud bisa, oh berarti nanti berdirinya diganti dengan posisi duduk kayak gini. Duduk di kursi. Nanti rukunya dia berdiri, ruku. Sujudnya dia turun, sujud. Gitu. Ya. Jadi ibadah itu karena dibedakan sesuai dengan kondisi, maka orang akan ibadahnya itu ajak. Rasulullah SAW juga nyatakan, kalau kita itu ngantuk, nggak usah paksakan untuk sholat tahajud. Kenapa? Karena nanti ada yang salah baca doa.
Harusnya dia minta ampun pada Allah, malah nanti doanya jadi doa minta azab dari Allah. Kenapa? Lagi ngantuk. Makanya kalau mau lanjut tidur atau memilih sholat tahajud, lihat kondisi. Kalau sudah tidak dalam keadaan kesal, dalam keadaan capek, lakukan tahajud. Namun kalau dalam keadaan kesal, capek, ya itu ibadahnya sunnah. Kita lebih pentingkan untuk istirahat. Siapa tahu ada kegiatan-kegiatan penting yang di pagi harinya. Sama juga dengan ibadah zikir. Zikir itu lihat dari kemampuan. Kalau jenengan sudah lakukan yang misalnya sudah yang rutin ada. Setelah sholat ada istighfar 3 kali, sudah istighfar 3 kali. Boleh ditambah lebih pada itu? Enggak boleh, namun enggak usah pakai standar bilangan. Kalau menentukan bilangan harus pakai dalil. Kalau enggak pakai dalil, masalah. Ya, kalau enggak pakai dalil masalah. Apalagi jenengan tetapkan nanti sampai 10.000, sampai 100.000 atau sampai 1.000 saja. Ya. Nanti jadi masalah. Kenapa? Dia buat ibadah baru dengan hitungan baru, tetapan waktu baru, namun tidak ada tuntunan. Contoh ada yang mengamalkan misalnya bar maghrib, zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli syai'in qadir, dapat katanya 1.000 kali. Kira-kira kalau jenengan lakukan ini, mau keadaan capek pun paksa harus saya targetnya 1.000, targetnya 1.000. Padahal rata-rata ini paling maksimal bisa dilihat nanti zikir pagi petang atau zikir bar sholat. Maksimal angka-angkanya 100. Gak pernah kita temukan lebih daripada 100, gak pernah. Cek sendiri. Jarang sekali seperti itu. Dan zikir-zikir yang sampai 100 pun itu tidak semua zikir. Contoh zikir petang atau pagi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'ul alim. Berapa kali? 3 kali. Cuma 3 kali saja. Panjang ini bacaannya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'ul alim. Ini panjang. Kalau jenengan disuruh 1.000, kira-kira ini dibaca bar maghrib sampainya jam berapa coba? Bar ngisa belum rampung. Kalau sempurna loh, nggak potong-potong loh. Ya, bacanya lengkap loh. Ya, nggak akan nyampe. Nah itu yang diajarkan dalam agama kita. Ya, kita kembali lagi perintah dari ayat Al-Hijr. Ini ayat terakhir ya dari surat Al-Hijr ya. Ayat 99. Berarti kita continue dalam ibadah, ajak dalam ibadah, kondisi apapun, hendaknya sungguh-sungguh. Dan ingat, kita ingin jaga ibadah ajak itu apa kiat-kiatnya? 1, kiat-kiat ibadah kita continue ajak. 1 apa? Lakukan ibadah ajak walaupun jumlahnya sedikit. Itu nanti akan lebih memudahkan kita jaga terus ibadahnya. Artinya ibadahnya ada terus. Lakukan continue walaupun jumlahnya sedikit. Apa dalilnya? Nabi SAW mengatakan, ahabul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan di sisi Allah yang Allah cintai itu adalah amalan yang continue, yang ajak walaupun jumlahnya sedikit. Wah, saya cuma mampu bangunnya jam 4. 15 menit lagi azan subuh. Cuma bisa ketika itu lakukan sholat tahajud 2 rakaat, witir 1 rakaat. Itu lebih bagus daripada satu malam langsung dia kejar 11 ya, atau lebih daripada itu, namun cuma 1 malam tok, besoknya tidur, besoknya lagi tidur lagi, setahun tidur, Ramadan lagi baru sholat tarawih. Lebih bagus apa? Continue ajak walaupun jumlahnya sedikit. Biasanya kita di luar bulan Ramadan seperti itu. Gak bisa kejar yang seperti kita lakukan di bulan Ramadan. Maka kerjakanlah amalan itu ya, continue, ajak walaupun jumlahnya sedikit.
Apalagi kiat yang kedua, apalagi ikuti tuntunan. Ikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka nanti ibadahnya bisa ajak terus. Contoh misalnya Bapak Ibu-Ibu, kita untuk zikir Rasulullah SAW itu memerintahkan kita untuk lirih. Kata Rasulullah SAW, engkau itu tidak berdoa atau berzikir pada sesuatu yang buta dan tuli. Namun Allah itu maha mendengar. Maka dengan suara kita yang lirih pun Allah itu dengar. Maka kalau kita itu berzikir dengan lirih, ya dengan lirih, itu pasti akan lebih ajak daripada dengan suara keras. Ya. Untuk zikir-zikir tertentu misalnya ba'da sholat dan yang lainnya, zikir itu dengan lirih itu akan ajak dibandingkan dengan keras. Jadi ada terus, sama dengan doa juga. Doanya dengan lirih itu ada terus. Karena gak habis energi. Maka kalau ini tuntunan Nabi SAW seperti itu, kita lakukan seperti itu, lebih ajak ibadahnya. Karena lakukan dengan continue. Karena lakukan dengan ikuti tuntunan, maka ibadahnya bisa continue, bisa ajak, bisa terus menerus. Apalagi agar ibadah bisa ajak, ikhlas karena Allah. Beda kalau dia tidak ikhlas. Karena seperti kata Imam Malik, juga ada yang semisal dari perkataan Ibnu Taimiyah, makana lillahi yabqa. Sesuatu yang dilakukan ikhlas karena Allah maka itu lebih langgeng. Sesuatu yang ikhlas karena Allah itu lebih langgeng. Ini Imam Nawawi, Bapak Ibu, ini umurnya cuma 40-an tahun. Gak lama umur beliau. Namun amalan beliau ini tetap ada terus dikenang orang banyak. Dipakai di mana-mana. Dipakai oleh orang yang mazhab Syafi'i, yang tidak mazhab Syafi'i pun pakai ini. Orang Indonesia yang notabene mazhab Syafi'i pakai Riyadhus Shalihin, orang Arab pun yang notabene itu mazhab Hambali, di Saudi Arabia Hambali, pakai kitab ini jadi rujukan. Langgeng sekali amalan beliau. Umurnya terbatas. Kita husnuzon Imam Nawawi melakukannya dengan ikhlas. Karena beliau nggak main-main membela agama ini, buat tulisan, membuat buku, mengajarkan ilmu, atau beliau sendiri yang belajar. Beliau tidak pernah bosan-bosannya habiskan waktu untuk itu. Imam Nawawi itu kalau dalam satu hari itu untuk belajarnya menghadiri 12 majelis. Ya, dalam satu hari mendapatkan 12 majelis. Kalau kita 1 bulan 12 majelis itu kalau tidak absen. Ya, 1 bulan itu kalau nggak absen. Kalau pakai absen jadi 3. Ya, 12 majelis 1 hari. Itu belum nulis. Itu belum nulisnya. Itu baru hadiri majelis. Beliau juga punya tugas untuk nulis. Siapa tadi? Imam Nawawi. Waktunya habis untuk itu. Kita banyak alasan. Ya, ada alasan sibuk kerja, ada alasan ya capek. Ya, ada alasan wah repot di rumah. Repot terus setiap hari. Ya, alasan repot ya akhirnya nggak ngaji-ngaji. Wah nanti besok aja, nanti baru saya ngaji. Besok-besok juga nggak datang-datang juga untuk ngaji. Ya, nggak mau perbaiki diri, nggak mau nambah ilmu, nggak mau perbaiki ibadah. Sudah yakin yang seperti dulu ya sudah ibadah saya seperti ini saja, nggak mau berubah-berubah. Padahal ada yang kita tahu dalilnya, ada yang kita tidak tahu dalilnya. Lebih banyak kita nggak tahu dalil, cuma beramal saja. Nanti kalau sudah dilakukan baru tanya-tanya, waduh Ustadz kemarin saya itu baca zikir seperti ini, ya disuruh baca zikir seperti ini, saya sholat seperti ini, baru tanya saat ini. Terus sebelum beramal nggak bertanya, sudah berbuat baru tanya.
Kata Imam Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum berkata dan berbuat. Jangan dibalik, beramal dan berkata dulu baru cari ilmu. Harusnya ilmu ada di depan. Atau seperti kata para ulama, al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu di depannya amalan. Berarti ilmu itu jadi imam. Dan amalan itu ada di belakang. Amalan itu jadi makmum. Kita malah sebaliknya. Amal yang di depan, ilmu itu yang di belakang. Makanya tugas saya ngaji, perbaiki diri. Apalagi kiatnya supaya amalannya kontinu ajak. Apalagi? Tadi pertama apa? Kontinu walaupun sedikit. Yang kedua, ikuti tuntunan Nabi. Yang ketiga, ikhlas. Yang keempat, banyak doa. Karena Allah yang nanti akan memudahkan kita untuk beramal itu ajak, beramal kontinu, bisa istiqomah. Bukan kita, jangan merasa diri pede. Wah, saya bisa sholat, bisa kontinu terus sampai mati. Wah, kalau merasa pede seperti ini, pasti nanti suatu waktu terputus. Karena Allah yang mudahkan, Allah yang beri taufik, Allah yang beri hidayah, Allah yang beri pertolongan. Bukan kita. Allah yang tahu ini, oh ini kadang lemah, ini kadang kuat. Kalau ini orang yang lemah, dia minta tolong pada Allah. Allah akan kuatkan terus. Ada yang di muda semangat, ada yang ketika beralih di masa tua sudah tidak bisa semangat lagi. Allah yang berikan kekuatan ketika di waktu tua, walaupun dalam keadaan fisiknya sudah lemah, namun dia bisa kuat untuk ibadah. Maka semuanya dengan pertolongan Allah. Apa doanya kalau begitu? Dari Al-Quran apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah, janganlah palingkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah Engkau memberikan petunjuk pada kami. Jangan palingkan jadi sesat. Allah sudah beri petunjuk, ya Allah teruskan saya berada di atas petunjuk. Wa hab lana min ladunka rahmah, karuniakanlah kepada kami rahmat. Innaka antal wahhab, Engkaulah yang maha memberikan karunia. Terus doa apa lagi? Doa saking hadis, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, atau ya muqallibal qulub sharrif qulubana ala ta'atik. Sabit qalbi ala dinik, ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, sabit, kokohkan hatiku di atas agamamu. Oh berarti biar kontinu atau ajak dalam beramal, ya Allah kokohkan saya biar ajak dalam beramal. Bukan musiman seperti tadi kita sebut. Ya, bukan mikir sholat nanti pas Ramadan, bukan mikir ibadah itu pada Ramadan, namun setiap waktu. Allah yang bolak-balikan hati. Makanya pernah ditanyakan oleh Ummu Salam, wahai Rasulullah, kenapa doamu seperti itu? Kemudian Rasul jawab, karena hati itu bisa dibolak-balikan oleh Allah. Ada yang di pagi hari itu bertakwa, sore hari jadi kufur. Ada yang minggu lalu itu beriman, kemudian minggu berikutnya kafir, murtad. Ada yang dalam keadaan di atas tuntunan Nabi SAW, kemudian berubah, keluar dari tuntunan. Ada seperti itu. Hati itu Allah yang bolak-balikan. Maka kita mintakan pada Allah supaya hati tetap Allah itu kokohkan, kuatkan di atas ketaatan, di atas agamamu. Ya musarrifal qulub, sharrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikan atau merubah hati. Sharrif, ubal hati kami atas ketaatan kepadamu. Jadi tetap taat terus pada Allah Subhanahu wa taala. Ini dari ayat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal
yakin. Beribadahlah pada Rabbmu sampai datang kepadamu al-yakin. Al-yakin tadi artinya apa? Kematian. Artinya beribadah itu sampai mati. Maka sebagaimana ada perkataan dari Ibnu Katsir, beliau itu mengatakan annal ibadatah kas-shalah wa nahwiha wajibatun 'alal insan. Yang namanya ibadah seperti sholat dan semacamnya itu wajib bagi setiap orang. Madama aqluhu sabitan. Kapan wajibnya? Selama akalnya masih ada, masih bisa berpikir, masih hidup, berarti masih tetap wajib sholat. Fayusolli bihasbi halihi. Maka nanti dia sholat berdasarkan ya kondisinya masing-masing. Yang sehat itu sholat seperti ini, yang sakit sholat seperti ini, yang jadi musafir sholatnya seperti ini, yang mukim sholatnya seperti ini, sesuai dengan kondisinya masing-masing. Berarti nanti ada orang yang punya uzur, dan tidak perlu khawatir kalau kita itu punya uzur, sedangkan dulu kita biasanya lakukannya rutin. Contoh, kita sekarang sakit, nggak bisa beranjak dari tempat tidur. Maka kata Nabi SAW, "Idza maridul abdu," jika seorang itu sakit, au safara, atau dia itu dalam keadaan safar, maka dia akan dicatat amalannya itu seperti keadaan ketika dia itu sehat, ketika dia itu keadaannya mukim. Oh, berarti kalau sakit cuma terlentang saja ini sholatnya, walaupun tidak sempurna, tetap dicatat seperti dia keadaan berdiri. Ada uzur. Pahalanya dapat seperti berdiri enggak? Dapat. Contohnya lagi, kita sudah rutin berjamaah di masjid, namun sekarang itu dalam keadaan sakit, tidak berangkat. Dapat pahala berjamaah atau tidak? Dapat. Dengan catatan kalau rutin berjamaah, sing ora rutin enggak dicatat. Sama seperti sholat subuh juga nggak bisa berangkat. Kenapa nggak bisa berangkat? Wah, saya dalam keadaan sakit. Dicatat nggak sholat subuh di masjid? Dicatat. Karena kebiasaannya. Asalkan punya kebiasaan dulu. Ya, kenapa? Yang biasa nggak sholat dicatat atau tidak? Nggak dicatat. Ruginya minta ampun. Sudah dosa, gimana mungkin mau dicatat? Orang tahu sholat kok. Sama yang nggak pernah ke masjid, wong dia nggak pernah ke masjid kok masa dicatat seperti dia pergi ke masjid. Allah nggak adil dong seperti itu. Jadi ada yang punya amalan yang kontinu dulu, ajak dulu, baru dicatat ketika nanti dia punya uzur, ada halangan yang menghalangi dia melakukan yang rutin tadi. Dicatat seperti itu. Tadi musafir sholatnya dikosor. Bisa diringkas 4 jadi 2. 4 dijadikan 2 rakaat. Sekarang pahalanya dihitung ketika dia sholat saat safar. Dihitung 2 atau 4 kalau dia sholat zuhur sekarang. Dia sekarang sholatnya 2. Tetap dihitung 4. Kenapa dihitung 4? Wong rutinitasnya kok ketika mukim. Walaupun ketika itu ya saat safar dia itu cuma mengerjakan 2 rakaat. Sama saat safar, Nabi SAW itu biasa meninggalkan sholat rawatib kecuali sholat fajar atau qobliyah subuh. Berarti kalau tinggalkan sholat rawatib tadi dicatat atau tidak? Dicatat seperti dia mengerjakan sholat rawatib. Uzurnya apa? Karena safar. Sama seperti bapak sudah pergi sampai ke masjid. Wah, penuhi hajat dulu biasanya subuh. Ini kok biasanya keluar, kok ini sekarang nggak keluar. Saya sudah pergi ke masjid. Sudah masuk di masjid, akhirnya pergi ke toilet. Ketika balik, qadarullah sholatnya sudah rampung. Dapat jamaah atau tidak? Dapat. Kenapa dia dapat? Karena dia rutin sholat berjamaah. Beda yang nggak rutin. Gitu loh bapak-bapak. Sekarang yang belum serius, mujahadahlah, sungguh-sungguhlah untuk rutin. Keutamaannya seperti itu. Nah, ini baru 2 ayat yang kita kaji tentang masalah mujahadah. Ya, jadi
Yang dimaksud adalah kita sungguh-sungguh dalam ibadah. Yaitu kalau ini kebaikan kita benar-benar sungguh-sungguh. Kalau itu masalah maksiat, ya kita berusaha untuk meninggalkannya juga dengan sungguh-sungguh. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin-mungkin Allah memberikan taufik dan hidayah untuk terus bisa bermujahadah ketika melakukan kebaikan dan dalam menjauhi maksiat. Baik. Ingat sampai 2 ayat tadi ya. Pertemuan berikutnya baru ada ayat yang selanjutnya lagi. Baik, ada yang ditanyakan monggo. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menanyakan 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah tari sufi itu ada kaitannya dengan aliran sufi? Apa? Tari sufi itu Tari sufi ada kaitannya dengan aliran sufi? Ada. Sufi itu kalau ibadah nyanyi-nyanyi. Ya. Dan nari-nari. Nyanyi dan nari tadi. Terutama yang jenengan tanya tentang nari tadi, itu ada dalam aliran sufi. Dan ini mirip seperti orang-orang musyrik ketika di sekeliling Ka'bah, mereka ibadahnya itu dengan nari-nari juga, sama seperti itu. Dan pakaiannya khusus kan? Pakaiannya khusus, muter gitu. Ya, ini ibadah yang mengada-ngada. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. ini bagaimana hukumnya mengikuti perlombaan di mana di sana itu ada semacam biaya pendaftaran gitu. Mengikuti lomba, terus ada biaya pendaftaran. Hadiahnya dari siapa? Dari biaya pendaftaran. Itu judi modern. Itu judi di tahun 2017. Gak usah diputar-putar. Dulu itu judinya jenengan pakai kartu, pasang taruhan di situ, ya kan? Nah, sekarang berubah di zaman modern seperti saat ini, orang itu pakai sepeda gembira, kedoknya, terus ada uang pendaftaran. Hadiahnya dari mana? Dari uang pendaftaran tadi. Berarti judi, sepeda gembira sambil judi. Nggak bisa. Nah, kalau lomba keagamaan apa lombanya isinya? Nah, sebagian ulama mesti membolehkan kalau itu lomba keagamaan. Itu berbeda. Karena ini tujuannya untuk menjaga agama. Masih boleh ada taruhan di situ. Namun yang paling aman cari dari pihak ketiga. Namun ini bukan untuk urusan yang tadi. Ya. Kalau hafalan boleh. Seperti itu masih dibolehkan. Para ulama itu misalkan dengan perlombaan yang masih boleh, yaitu lomba pacuan kuda dan unta. Kenapa dibolehkan? Karena ini untuk jihad. Dan juga kalau tadi untuk keagamaan tadi, untuk jihad juga sama. Karena jihadnya dengan ilmu. Wallahu a'lam. Namun bagusnya cari dari pihak ketiga untuk urusan itu. Sedangkan tadi selain dari lomba itu tidak dibolehkan. Termasuk dalam judi. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi sering mendengar ada ulama sufi dan ulama salaf. Mohon penjelasannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulama sufi dan ulama salaf. Yang satu mengikuti tuntunan, yang satu tidak mengikuti tuntunan. Yang mana yang mengikuti tuntunan? Yang ulama salaf tadi. Artinya salaf itu para sahabat dan yang mengikuti jejak para sahabat. Berarti mengikuti tuntunan. Karena istilah salaf itu artinya yang terdahulu. Siapa yang terdahulu? Ya, yaitu yang mendapatkan nikmat seperti yang kita baca dalam surat Al-Fatihah. Siapa yang mendapatkan nikmat? Para sahabat yang hidup di zaman Nabi, dan mereka lebih tahu syariat ini daripada kita-kita. Maka mengikuti Al-Quran, mengikuti hadis harus dengan pemahaman para sahabat, tidak dengan pemahaman atau standar kita. Seperti itu. Ada lagi? Ada yang lewat tulisan. Gimana kalau saya mengikuti amalan yang tidak ada tuntunan? Ada amalan yang tidak ada tuntunan terus diundang. Gimana cara untuk menolaknya kalau yang undang itu tetangga? Pelan-pelan untuk merubah hal ini. Kalau
kita itu melihat kondisi kita masing-masing. Kita kondisinya ada dua. Yang pertama, kita bisa merubah. Kalau bisa merubah, ya maka dakwahi pelan-pelan. Ada kondisi yang kedua, kita tidak bisa merubah, malah diubah. Ya, malah kita yang terpengaruh. Kalau kita kondisinya seperti itu, tidak bisa berbuat apa-apa, mendingan hindari dan tidak memenuhi undangan tersebut. Selama di sini, ya jenengan bisa tidak ada mudarat apa-apa ketika jenengan tidak hadir. Ini jadi pertimbangan jenengan masing-masing ketika diundang pada amalan yang tidak ada tuntunan. Ada lagi? Kita mengontrak rumah, situ ada pohon mangga. Terus berbuah. Itu buahnya milik yang ngontrak rumah ataukah milik yang punya rumah? Tanya pada yang punya rumah. Ini boleh nggak saya ambil? Karena jenengan ngontrak rumah apa ngontrak pohon mangga? Rumah sampai karangannya. Minta izin saja lebih aman. Karena nanti dia protes, wah saya kan cuma izinkan cuma pekarangan saja, pohon kan nggak termasuk. Berarti minta kejelasan. Ya, kalau tidak nanti dia akan tidak ridho dalam hal ini. Monggo Pak Gus. Kok ada orang yang mengatakan makomnya sudah sampai muka syafa. Muka syafa itu sudah bisa menerawang. Jadi tahu apa-apa. Mungkin yang goib pun dia juga tahu paling. Ya, mungkin seperti itu, Mbah. Kalau memang seperti itu, saran saya tolong nanti hadapi tukang ruqyah, peruqyah, nanti biar diruqyah. Dirinya punya masalah banyak. Sama tadi yang sudah sampai tingkatan ma'rifah juga, kok sampai nggak sholat, mendingan diruqyah juga. Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, jadi di kampung saya itu rencana akan ada acara untuk masjid dusun, yaitu pengajian. Nah, dalam pengajian di situ itu ada bersih dusun, di situ ada pengajian. Terus takdirnya mengundang salah satu ulama yang menggunakan tarian sufi. Mengundang salah satu yang pakai tarian sufi. Sedangkan pemuda itu satu dusun sudah dilibatkan sebagai sinoman. Nah, bagaimana sikap saya pribadi selaku pemuda untuk menyikapinya saat datang? Kalau jenengan bisa tidak ikut, mendingan tidak ikut. Tidak terlibat, tidak mendukung. Ya, itu nanti disikapi bagaimana. Buat acara sendiri aja, sok sibuk aja lah. Ya, sok sibuk. Ada lagi? Pak Nasir ada? Hah? Yang lain? Tadi siapa depan ada? Pon? Ada lagi mau nanya lagi? Tanya 2 kali nggak apa-apa. Ah iya. Terima kasih Pak. Kita di kajian Pak Ustadz Abdul ini kan baru tahun ini Pak. Kemudian di masyarakat saya itu seolah-olah kita itu dikucilkan. Karena dianggap saya itu mesti ajaran agama baru. Jadi menyikapi hal semacam itu harus gimana? Terima kasih. Jenengan dituduh, wah ini ikuti ajaran baru. Wong kita ikuti ajarannya para sahabat dulu, gimana ajaran baru? Yang nggak mengikuti ajaran para sahabat itulah yang mengikuti ajaran baru. Jenengan cuma diputar balik aja sama warga. Tinggal jenengan nanti ini dalam masalah penyampaian tutur kata, menyikapi apa yang terjadi di masyarakat. Nah ini yang mesti diubah berarti. Pelan-pelan untuk menyikapinya, nggak langsung frontal. Mungkin saat ini bertahan dulu, defense terlebih dahulu. Kapan nyerangnya? Kapan-kapan. Ketika mampu untuk menyerang. Sekarang tugasnya defense saja, bertahan saja. Ngatur strategi baik-baik. Memang seperti itu perlakuannya. Orang akan nuduh seperti itu. Kalau nggak dituduh kayak gitu malah jadi kan aneh nanti. Wah saya sudah menyelisih apa yang berlaku di masyarakat, kok saya nggak dituduh apa-apa gitu ya.
Malah aneh. Gitu, karena jenengan ingin mengikuti sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Justru ada yang kayak gitu malah bagus, tantangan. Saya selalu contohkan, coba kalau main bola nggak ada lawannya gimana coba? Jenengan ngegolin sendiri. Ya? Capek muter-muter sendiri kan? Terus nggak asik juga. Namun ada lawan ya alhamdulillah. Nah, gitu. Ada lagi Mbah Basir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, awal dijelaskan bahwa ada yang menanamkan ketika saya masih kecil, bahwa nanti kalau ada khutbah sehari Selasa khutbah 3 Khutbah itu sudah gejala-gejala kiamat. kalau Apakah itu benar atau tidak? Misalnya kemarin Idul Adha dengan hari Jumat sudah 2 khutbah. oh iya. Itu nanti kalau sudah lebih dari 2, misalnya dengan gerhana matahari atau gerhana bulan itu sudah dekat kiamat. Baik. Kalau yang pertama tadi khutbahnya 3, kalau kemarin itu bertepatan Idul Adha kalian hari Jumat nggih. Nah, itu pernah terjadi juga di masa Rasul. Rasul ketika bertemu hari Jumat dengan hari Id, beliau ketika itu saat sholat itu membaca rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca Sabbihisma rabbikal a'la. Di rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca Hal ataka hadisul ghasyiyah. Berarti hari Jumat pernah bertemu dengan hari Id. Maka ada 2 khutbah karena beliau baca 2 surat tadi itu di sholat Idnya dan juga di sholat Jumat. Berarti ada 2 khutbah nggak masalah. Kalau tadi sampai 3 mungkin yang dimaksudkan kok sering terjadi gerhana sekarang. Bahkan setahun kita bisa dapati 2, mungkin 3 itu gerhana nggih. Bisa dapati seperti itu. Sebagian ulama yang pernah kami dengar mereka nyatakan itu tanda-tanda mau dekat kiamat. Itu tanda-tanda mau dekat kiamat. Kenapa demikian? Dulu di masa Rasul seumur hidup beliau gerhana cuma terjadi sekali. Seumur hidup Nabi gerhana cuma terjadi sekali. Namun sekarang berapa kali? Sering sekali. Maka khutbahnya juga kalau sholat gerhana ya berarti sering juga. Tapi itu pernah kejadian yang 3 kali. Bisa saja, bisa. Yang menunjukkan tanda kiamatnya berulangnya gerhana tadi, bukan hari Jumat bertemu dengan hari Id. Namun berulangnya gerhana tadi, sehingga berulangnya juga sholat gerhana dan khutbah sholat gerhana, bukan hari Jumat bertemu dengan hari Id. Hari Jumat bertemu hari Id sudah pernah terjadi di masa Rasul. Dan beliau tidak masukkan ini tanda kiamat. Yang tanda-tandanya tadi itu apa? Sering terjadi peristiwa-peristiwa yang dulu itu belum pernah ada, sekarang itu sering terjadi. Yaitu seringnya terjadi gerhana matahari atau bulan. Terakhir ada? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila suatu ketika kita sholat jamaah, kemudian apabila ada di dekat kita makmum yang lain pingsan, nah sikap kita sebaiknya seperti apa, Pak? Misal kita harus seperti apa? Kita berhenti sholat kemudian menolong atau kita membiarkan melanjutkan sholat? Baik, ada dalam sholat jamaah samping kita itu pingsan, kita tetap lanjutkan sholat atau tolong. Lihat kalau kondisinya darurat ditolong. Dan nanti dia lanjutkan sholat nanti setelah menolong orang itu. Dan nanti kita dapat uzur karena menolong orang sehingga sholat berjamaahnya akhirnya terputus. Maka tetap juga dicatat sebagai orang yang dapat sholat berjamaah. Jadi tidak apa-apa, didahulukan seperti itu. Ada lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu syarat untuk masuk surga tanpa hisab, salah satu syaratnya orang yang tidak minta begini. Salah satu tanda orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa siksa yang jumlahnya 70.000,
itu adalah tidak meminta diruqyah, la yastarqun. Namun konteks hadis ini lengkapnya itu ada kisah. Sebelumnya itu ada, kalau dalam kitab Tauhid, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu menyebutkan ada kisah 2 orang tabi'in. Yang satu itu kena gigitan binatang, lantas dia meminta diruqyah. Kemudian tabi'in yang lain tuh beri nasihat. Saya dengar hadis dari Ibnu Abbas, baiknya kamu itu tidak minta diruqyah. Maka menunjukkan bahwasanya meminta diruqyah masih boleh. Namun ada jalan yang terbaik, yaitu apa? Tidak meminta diruqyah. Sekarang apa yang dimaksudkan tidak minta diruqyah? Disebutkan hadisnya secara lengkap, lalu disebutkan 4 sifat dari 70.000 orang tadi. Yang pertama, la yastarqun, wa la yatatayyarun, wa la yakwun, wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang pertama, tidak minta diruqyah. Yang kedua, tidak beranggapan sial. Yang ketiga, tidak berobat dengan cara dengan besi panas. Yang keempat, bertawakal penuh pada Allah. Mereka itu bertawakal penuh pada Allah. Maka lihat, ini 4 hal semuanya itu sama. 3 hal di depan ini kuncinya pada yang keempat. Maka kalau orang meminta ruqyah, syaratnya harus tawakal. Orang yang tatayur ini haram. Kenapa dia haram? Karena tidak tawakal, karena beranggapan sial dengan waktu, dengan bulan, dengan tempat. Wah, saya harus lewat tempat ini, harus pamit-pamit terlebih dahulu. Saya dapati waktu ini, wah itu nggak boleh lakukan hajatan-hajatan penting, hajatan-hajatan besar. Ya, mending di bulan besar ini selesaikan semuanya sebelum masuk bulan Syura misalnya. Ya enggak, itu berarti tatayur. Kemudian yang ketiga, wala yakun, tidak berobat dengan cara kayak besi panas, karena dulu orang-orang di masa Nabi SAW berobatnya dengan besi panas ketika punya luka berat. Disembuhkan langsung dengan tadi, langsung sembuh. Maka mereka cuma tawakalnya pada pengobatan ini, tidak bertawakal pada Allah. Sama seperti orang yang minta ruqyah juga. Kalau yang menyembuhkan itu ustadz atau kiai yang mampu sekali, apa-apa bisa dia sembuhkan, maka cuma bergantung kepada kiainya atau ustadznya saja. Padahal harus bertawakal pada Allah. Nah, kuncinya di sini ya, berarti masih boleh minta ruqyah. Dengan catatan apa? Tawakalnya penuh pada Allah. Tetap bisa masuk dalam 70.000 orang tadi, namun kuncinya pada tawakal. Ya, kuncinya itu pada tawakal. Karena ada ceritanya sebelumnya tentang hadis tersebut. Jadi, kalau mau dikompromikan, ya boleh meminta diruqyah asalkan tawakal penuh pada Allah. Sama kita juga boleh berobat kemanapun asalkan tawakalnya penuh pada Allah, bukan pada dokter, bukan pada obat yang kita minum. Terakhir, tadi sudah terakhir jenengan ya, baik. Sudah, itu saja yang kita bahas untuk kesempatan malam hari ini. Mungkin manfaat. Mudah-mudahan kita terus diberikan kenikmatan berada dalam majelis ilmu, tetap istiqomah juga, dan juga kita dimudahkan dalam beramal soleh. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Monggo. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.